Kali ini kita akan membahas persiapan PAT, penilaian akhir tahun kimia kelas 10 untuk semester. Hal yang pertama, perhatikan data berikut. Di sini ada 4 data. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, pasangan data yang berhubungan secara tepat adalah yang mana? Kalau kita menemukan soal seperti ini, ada dua hal yang perlu kita cross-check, yaitu rumus senyawanya dan nama senyawa. Untuk lebih cepatnya, kita akan cek rumus kimianya dulu. Nah, bagaimana cara mengecek rumus kimianya? Kita akan langsung silangkan kation dan anionnya saja. Jadi sebagai contoh, yang pertama ada Na+ dan NO3-. Na+ dan NO3-. Kita akan silangkan muatannya. Ini bertanda plus artinya 1, bertanda min juga 1 negatif. Kita silangkan angkanya. Jadi angka 1 di Na akan menjadi miliknya NO3. Muatan negatif 1 di NO3 akan menjadi angka dalam Na. Sehingga Na1, NO3 1. Kita lihat di sini Na3NO. Berarti ini jelas salah. Kemudian yang kedua ada K positif dan SO4 2-. Kita silangkan muatannya. Oke, yang K bermuatan positif artinya 1. Sedangkan yang SO4 2, berarti kalau disilangkan K akan menjadi 2, SO4 nya tetap 1, sehingga rumusnya KSO4. Berarti yang kedua ini benar untuk rumus kimianya. Sedangkan yang ketiga Mg2 plus dan PO4 3-. Kita akan silangkan Mg2 plus PO4 3-. Mg mempunyai muatan 2 plus. Oke, kita taruh di PO4. Sedangkan PO4 3-, angka muatannya 3, kita berikan dia ke Mg, sehingga Mg akan memiliki indeks 3, PO4 2, sehingga rumusnya Mg3 PO4 2. Sedangkan di sini Mg2 PO4 3, berarti dia juga salah. Yang terakhir Al3 plus CO3 2-. Oke, Al bermuatan 3 plus, kita silangkan. Sedangkan CO3 bermuatan 2-. Sehingga rumusnya akan menjadi Al akan punya indeks 2, CO3 punya indeks 3. Sehingga rumusnya Al2 CO3 3. Ini sudah cocok. Nah, karena hanya ada 2 yang cocok dilihat dari rumus kimia, tanpa kita cek nama senyawanya, berarti ketemu jawabannya 2 dan 3. Sehingga jawabannya yang C. Soal kedua, perhatikan tabel berikut. Ada 5 tabel. Pertanyaannya, pasangan data yang benar antara rumus senyawa dan nama senyawa adalah yang mana? Oke, kita akan cek langsung ke namanya saja. Karena ini sudah ada rumus senyawa tanpa diketahui kation anion menggunakan yang sudah saya jelaskan di awal tadi. CuBr2. Ingat, kita hanya perlu identifikasi unsur pertama. Cu ini adalah tembaga. Nah, di mana tembaga itu kalau kita cek dia tidak berada di golongan 1A sampai 3A, berarti otomatis dia adalah logam golongan B. Sehingga penamaannya memerlukan Romawi. Kita ceklah Romawinya. Br itu adalah golongan 7A yang piloksnya selalu negatif 1. Karena BR-nya ada 2 berarti min 2, agar 0 berarti Cu bermuatan 2. Berarti kita cek Cu tembaga, karena dari golongan B perlu Romawi. Tadi Romawinya sudah dicek, 2 benar. Br adalah bromida, berarti ini sudah benar. Yang kedua BeCl3. Oke, kita cek saja. Be itu adalah berilium. Sedangkan di sini besi. Oke, berarti dia jelas salah. BaI2, Ba itu barium, dia berasal dari golongan 2A. Berarti penamaannya langsung saja, tidak perlu Romawi. Ba barium, I iodida. Di sini ada Romawi, berarti dia salah.
Yang ketiga NaBr, kita cek unsur pertama, dalam hal ini adalah Na. Na adalah natrium dari golongan 1A, berarti penamaannya langsung Na natrium Br bromida. Ini sudah benar, natrium bromida, sehingga nomor 4 juga benar. Yang kelima P2O5, kita cek P adalah fosfor. Fosfor itu kalian tahulah kalau fosfor itu adalah suatu non-logam, sehingga dalam penamaannya perlu nomor yang mono, di, tri, dan sebagainya. P berjumlah 2 artinya di. Oke, sudah benar. Sedangkan P itu fosfor, O-nya 5 adalah penta, O oksigen tambah ida oksida, berarti nomor 5 juga benar. Berarti jawabannya 1, 4, dan 5. Di sini yang ada di pilihan hanya 4 dan 5. Oke, kita ke soal yang terakhir. Pada pembakaran bensin C8H18, persamaan reaksinya adalah 2C8H18 tambah 25O2 menjadi 16CO2 plus 18C2O. Pernyataan yang benar tentang persamaan reaksi tersebut adalah yang mana? Berarti kita langsung cek ke pilihannya saja. Oke, pilihan A, 2 molekul C8H18 tepat bereaksi dengan 25 molekul gas oksigen. Oke, kita cek. Silahkan diingat hipotesis Avogadro bahwa dalam hal ini koefisien itu akan berbanding dengan jumlah molekul. Oke, di sini C8H18 koefisiennya 2, jumlah molekulnya juga 2, sedangkan yang oksigen koefisiennya 25, molekulnya juga 25. Oke, karena dia sudah cocok, otomatis jawabannya adalah A. Kalau masih ragu, bisa kita cek pilihan yang lain. Yang B, tidak semua atom H pada C8H18 membentuk H2O. Cek saja jumlahnya, di sini ada 18, tapi koefisien 2. Berarti kalau kita kalikan akan berjumlah 36. Sedangkan H di H2O juga koefisien 18 dengan indeks 2, totalnya juga 36. Berarti artinya semua atom H pada C8H18 harusnya membentuk H2O. Berarti B salah. Yang C, 2 gram C8H18 menghasilkan 16 gram CO2. Walaupun kalau kita lihat koefisiennya sama, tapi untuk menentukan ini yang berkaitan dengan massa itu harus perbandingan mol. Jadi nggak usah kita cek. D, jumlah atom O pada reaktan 50 dan jumlah O pada produk 32. O pada reaktan, oke, 50, pada produk 16 kali 2, 32, yang di sini O-nya adalah 18, jadi 50 juga, berarti salah yang D. Yang E, reaksi pembakaran sempurna bensin menghasilkan CO2, H2O, dan CO2. Salah, hasilnya hanya CO2 dan H2O, berarti jawabannya ya. Fraksi mol suatu larutan metanol CH3OH dalam air adalah 0,5. Konsentrasi metanol dalam larutan ini dinyatakan dalam persen berat adalah berapa? Oke, kita harus ingat rumus fraksi mol. Fraksi mol dilambangkan dengan X. Nah, di sini kan yang diketahui adalah fraksi mol metanol, X metanol. Bahwa kalau ditanyakan X metanol atau diketahui X metanol, berarti yang atas mol metanol dibagi mol total. Dalam hal ini mol metanol ditambah mol air. Di sini diketahui fraksi molnya adalah 0,5. Tapi bisa saja saya tulis 5/10. Dengan kata lain, ini bisa saya sederhanakan. 5/10 kan sama saja 1/2. Berarti 1 itu adalah nilai mol metanolnya, 2 itu penjumlahan dari mol metanol ditambah dengan mol air. Dengan kata lain, mol airnya juga ketemu 1. Nah, bagaimana mencari konsentrasi metanol dalam persen berat? Kita cari massa masing-masing.
Jadi massa itu rumusnya adalah mol kali mr. Nanti mr-nya akan diketahui, di sini kurang. Intinya massa itu mol kali mr. Untuk metanol mr-nya adalah 32, sehingga 1 kali 32 adalah 32. Sedangkan massa air mol kali mr, mr air 18. Ini harus hafal kalau mr air. Sehingga persen metanol adalah massa metanol dibagi massa total dikali 100%. 32 dibagi 32 tambah 18 dikali 100%. Ketemunya adalah 64%. Sehingga jawabannya yang C. Lanjut ke soal yang terakhir. Kemolalan NaCl 10%. Massa dalam air yang mr-nya adalah 58,51 adalah berapa? Oke, kita akan cek. Di sini larutan NaCl 10%, artinya 10% yaitu punyanya NaCl, sisanya atau 100 dikurangi 10 yaitu 90 itu punyanya air. Ingat di dalam kimia persen bisa langsung kita anggap saja sebagai massa untuk mempercepat perhitungan. Jadi ini molalitas itu sendiri rumusnya massa dibagi mr dikali 1000 per P. Massa di sini adalah massa zat terlarut, sedangkan P adalah massa dari pelarut atau biasanya adalah air. Massanya 10 dibagi 58,51 kali 1000 per 90. Ketemunya 1,9. Berikutnya massa rata-rata satu atom X adalah 6,47 kali 10 pangkat negatif 23 gram. Sedangkan massa satu atom C12 adalah 1,992 kali 10 pangkat negatif 23 gram. Pertanyaannya, massa atom relatif atau AR dari unsur X adalah yang mana? Oke, kita perlu tahu rumus bahwa untuk menentukan AR suatu zat, misal di sini ARX, berarti massa atom X dibagi dengan 1/12 kali massa atom C12. Kita tinggal masukkan angkanya saja. Massa atom X tadi 6,47 kali 10 pangkat negatif 23. Pilihan jawaban yang angka atasnya 6,47 kali 10 pangkat negatif 23 hanya pilihan C dan pilihan D. Kemudian dibagi 1/12. Oke, di bawahnya harus 1/12. Di pilihan C ini bukan 1/12 ya, berarti dia jelas salah. Otomatis jawabannya yang D. Oke, soal berikutnya, data hasil pengamatan terhadap beberapa sampel air limbah adalah sebagai berikut. Ada 5 larutan, pertanyaannya larutan yang merupakan elektrolit kuat. Kita ingat-ingat saja untuk elektrolit kuat, nanti dia lampunya terang. Berarti yang terang adalah pilihan 1 dan pilihan 4. Di pilihan jawabannya juga kita harus menentukan 2 larutan. 1, 4 sudah ada tanpa mengecek, berarti jawabannya jelas yang B untuk soal ini. Perhatikan data hasil uji daya hantar listrik terhadap beberapa larutan berikut. Ada 5 data. Berdasarkan data tersebut, pasangan larutan yang memiliki derajat ionisasi 0. Oke, kalau dia derajat ionisasinya 0, itu adalah suatu non-elektrolit. Nah, jarang biasanya ditemukan dengan derajat ionisasi. Berarti saya jelaskan sekalian bagaimana yang kuat dan yang lemah. Oke, nanti kalau dia merupakan suatu elektrolit yang kuat, nilai derajat ionisasi atau nanti nilai alfanya, alfa itu hampir mendekati 1, 0,7, 0,8 itu bisa dianggap sebagai elektrolit kuat. Sedangkan untuk elektrolit yang lemah, nanti nilai
derajat ionisasinya itu aslinya dia lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Tapi kurang dari satunya jauh ya, katakanlah 0,58, 0,4 dan sebagainya. Berarti untuk soal ini tadi ditanyain yang derajat ionisasi 0 atau non elektrolit, berarti nomor 1 lampu mati tidak ada gelembung, berarti dia non. Nomor 2 mati tidak ada gelembung. Oke, berarti yang non elektrolit nomor 1 dan 2. Kita cek yang lain sekalian. Nomor 3 lampunya nyala, ada banyak gelembung, berarti elektrolit kuat. Nomor 4 dan 5, oke, di sini lampunya sama-sama mati tapi ada sedikit gelembung. Ingat, kalau dia lampunya redup atau mati asal ada sedikit gelembung, berarti dia adalah suatu elektrolit yang lemah. Oke, lanjut. Ada 3 gambar. Pertanyaannya urutan kekuatan daya hantar listrik ketiga larutan tersebut mulai dari yang terkuat ke yang lemah. Berarti elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit ya. Oke, kita lihat gambar pertama, lampunya nyala, ada gelembung ini. Yang kedua lampunya mati, ada gelembung. Yang ketiga mati, tidak ada gelembung. Oke, yang pertama berarti dia kuat. Yang kedua mati, ada gelembung berarti lemah. Yang ketiga mati dan tidak ada gelembung berarti non-elektrolit. Berarti itu sudah urut 1, 2, dan 3. Oke, kita ke soal terakhir. Perhatikan beberapa larutan berikut. Ada HF, asam fluorida 2 molar, CH3COOH, asam asetat 2 molar, BaOH2 2 molar, dan CONH2 2 molar. Oke. Pasangan larutan yang diperkirakan memiliki daya hantar listrik sama kuat adalah yang mana? Oke, kita perlu identifikasi apakah dia elektrolit dan non-elektrolit. Nanti untuk menentukan apakah dia daya hantar sama atau tidak, kita bisa hitung jumlah partikel atau CP. Untuk elektrolit, rumus jumlah partikelnya M kali jumlah ion, molaritas kali jumlah ion, sedangkan non-elektrolit sama dengan nilai molaritas itu sendiri. Yang pertama adalah HF. Ingat, di sini tidak ada C, H, dan O, berarti dia masuk ke dalam elektrolit. Mengetek jumlah partikelnya M kali jumlah ion. M-nya 2 di soal. Jumlah ionnya begini saja. H jumlahnya 1, F jumlahnya 1. Berarti total ionnya 2. Berarti kalau dikalikan hasilnya adalah 4. Yang kedua CH3COOH, ingat ini tadi masuk ke dalam pengecualian karena ada gugus COOH. Dia adalah suatu elektrolit. Jumlah partikelnya berarti M kali jumlah ion juga. Molaritas di soalnya 2, jumlah ionnya silahkan diingat-ingat. CH3COOH kalau diionkan jadi CH3COO- dan H+. Sehingga jumlah ionnya juga 2, ketemunya adalah 4. Oke, nomor 1 dan 2 sama, tapi kita perlu cek yang lain. Nomor 3, BaOH2. Tidak ada C, H, dan O, berarti dia elektrolit. Jumlah partikelnya juga M kali jumlah ion. M-nya 2. Di soal, bagaimana jumlah ionnya? Ada Ba jumlahnya 1, OH satu kesatuan yang jumlahnya 2, berarti totalnya adalah 3. Kita kalikan ketemunya 6. Yang terakhir ini revisi ya, harusnya CONH2 2. Oke, CONH2 2 kali 2 molar, ada unsur COH, berarti dia non-elektrolit. Kalau non-elektrolit jumlah partikelnya sama dengan nilai M. Di sini 2, berarti hasilnya juga 2. Berarti yang memiliki daya hantar sama nomor 1 dan 2, yaitu HF dan CH3COOH. Oke, sekian dulu. Nanti kita bahas sub materi yang berikutnya. See you.